Halo, terima kasih sudah klik video ini. Welcome to Ketemu Mentor Podcast. Dengan ini saya menyatakan untuk kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, kalian adalah official menjadi mentee atau orang yang ingin di-mentoring. Dan kali ini saya percaya bahwa kita bisa belajar banyak hal. Mungkin dari kalian semua yang pernah menyaksikan 4 podcast kita yang kemarin, mungkin terlihatnya kayak kok ditanya malah ditanya balik, kok abis itu dapat sesuatu malah di-challenge gitu. Kayaknya kritis banget sih podcast ini. Nah, itulah sebabnya kita membuat podcast ini. Kita pengen setiap orang yang menyaksikan podcast ini dapat menemukan sendiri, bahkan merasakan sendiri apa yang kita bahas saat ini. Dan yang paling penting lagi, kalau memang podcast ini related dengan diri kalian, kita berharap kalian juga bisa belajar banyak. Dan tentunya tujuan ini adalah kita bisa bertumbuh bersama-sama. So, enjoy this podcast. God bless you. Hai, Dad. Hai. Semangat. Hai Kak Bara. Hai deh. Kita punya orang baru Dad di podcast ini. Korban baru sih tepatnya. Korban. Yang jadi korban tuh aku di gitu sini. ya? Oh, makanya kamu cari orang kedua. Iya, aku jadi temennya. Kamu berbagi rasa berarti. Berbagi rasa. Ini kenapa sampai ngajakin orang baru Dad? Karena podcast kemarin tuh berat banget sih. Soal mengalir. Berat banget tuh, jadi kayaknya butuh temen gitu biar ada yang ketawa-tawa. Oh, maksudnya kamu supaya Dedi ini otaknya dibagi dua. Dia enggak dong. Jadi kadang sini, kadang pikir sini ya. Paling enggak Dedi kelihatan ke-distract aja. Iya. Kok gitu sih? Iya paling kan Dedi ke-distract. Maaf ya Ded. Heboh. Kan Dedi mulai merasakan kan kalau ada 3 orang tuh lebih heboh. Dedi merasa tertekan. Enggak sih. Aku nggak yakin kalau Dedi bisa tertekan. Nggak apa-apa, kita buktikan. Kita buktikan kalau Dedi bisa tertekan. Oke, Kak Bara perkenalin nama dulu Kak. Kalau aku kan kemarin sama Dedi udah perkenalin nama. Jadi biar orang tuh nggak bingung siapa. Jomblo nggak ya? Halo, selamat datang di Ketemu Mentor. Saya Bara Isat Yuwahandaru. Saya salah satu mentee dari mentor saya. Dan sekarang bisa join di Ketemu Mentor. Berharap podcast hari ini benar-benar menjadi berkat buat kita bagi teman-teman yang mendengarkan. Yep. Thank you udah memperkenalkan nama. Jadi aku nih di depan dosen-dosen sebenarnya. Sebelumnya Eca mau bikin games dulu. Ice breaking dulu. Karena kan kita udah 4 podcast nih. Dan hari ini kan ada Kak Bara sebagai orang baru. Jadi pastinya lebih seru lagi. Jadi ini peraturannya kan harus jawab cepet. Oke. Waktu Dedi atau Kak Bara jawab cepet, itu tuh akan membuktikan bahwa fokus aja. Jadi maksudnya Dedi nggak mungkin nggak fokus nih ya. Asumsi lagi kan. Asumsi lagi. Terbiasa di challenge kayak gini. Iya makanya kita udah. Oke, klarifikasi secepat mungkin ya. Berarti ada hasilnya dong. Ada hasilnya dong. Luar Ituan biasa. sih. Baru berapa kali podcast sudah langsung berhasil ya. Pikiran jadi kritis ya. Enggak, ini nanti podcast kedua yang membuktikan terbukti nggak di podcast kedua. Oke, baik. Nah sekarang ada beberapa pertanyaan. Aku udah bikin beberapa sih, tapi related sama sama podcast kita yang 4 podcast di depan. So jadi misalkan gini, pisang atau salad buah cepat, salad buah gitu harus cepat gitu ya. Oke. Ini tanya untuk berdua. Iya. Jawabnya boleh. Bareng. Barengan jawabannya kan? Bareng. Oke. Terus siapa yang didengarkan? Ya, Jadi yang game pertama, saja dapat game. tekanan. Game aja dapat challenge, ya kan? Aduh. Bentar, saya mau telepon dulu. sama yang di atas itu. Wah, saya Boleh nanya nggak lanjut. Lanjut ya. Relax ya. Oke. Oke. Silakan kita siap sedia. Kita mesti fokus nih. Oke, dosen atau mahasiswa? mahasiswa. Dosen aja deh. Jadi jawabannya masih Oh, kurang cepat. Aduh, ini berarti anak-anak milenial nih Iya. butuh waktu yang lebih cepat daripada pikiran Iya, Dedi. makanya ngomong tanpa pikir Padahal mereka tuh. pikiran Tanpa pikir. Padahal maksudnya Dedi bukan gini. Maksudnya Dedi adalah
memberi kesempatan dia jawab, baru dia dijawab. Ya nggak So, usah kalau nanti sebaik sama-sama itu. gini Dad, Pencitraan sekali, Bun. Dad nggak usah sebaik itu juga. Oh, Nggak terlalu apa-apa. baik ya? Terlalu baik. Jadi bentoran itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Biar lebih kuat. Iya. Oke deh. Jadi mentor aja atau dosen aja? Dosen Mentor. aja. Rektor kakak, rektor. Dia nggak fokus. Loh. Dedi Kamu jawab bilang dosen mentor. aja. Kakak bilang mentor kan? Iya. Aku bilang rektor aja atau dosen aja. Maaf, aku salah, aku hilang. Ini ternyata kalau kamu perhatikan ulang, dia memang bilang mentor aja atau dosen saja. Yang saya dengar mentor sih dia sebenarnya. Iya, makanya saya bilang. Makanya Kamu saya dengernya bilang. apa? Oh, saya rektor. Mentor apa rektor? Mentor. Wah. Aduh. Tenang. Iya. Tenang. Mencetno ya. Klarifikasi ya? Kata mami mencetno. Bencet no. Gak cocok aku hafalan. Oke deh. Oke. deh. Tenang aja. Ini kan santai memang kan. Santai ya. Nah karena ini kan pasti udah pernah khotbah. Khotbah atau dikotbahin? Khotbah. Dedi masih telat. Enggak, bukan masih Mengalah. telat. Mau ngomong khotbah, dia sudah ngomong khotbah. Jadi dalam pikiran ini langsung Mewakili ya sudah. aja. Wah. Tetot aja di cancel. Khotbah 40 menit atau 30 menit? 30 menit. Kok lama? Biasa. Oke, jemaat tuh kelamaan. Oke, tos dulu Dedi. Oke. Pilih keluarga atau pelayanan? Keluarga. Mantap jiwa. Waduh. Ini baru membuktikan. Jadi sebetulnya games ini membuktikan bahwa benarkah kalian adalah menti dan mentor gitu. Baru dapat satu. Kecocokan itu baru Kecocokan cuma satu. satu, Dad. Oke. Kecocokan itu baru satu. Oke. Lagi ya. Pilih pasangan hidup atau menti? Pasangan hidup. Cie nggak punya. Iya. Jangan salah. Aku mau asik tapi aku keceplosan. Nggak, nanti di-cut kok, tenang aja. Nggak apa-apa ya. Sekalian tulis di bawah Bara Isat, Iya. nomor telepon, Oh, jangan. umur. Oke, satu lagi ya. Terakhir. Oh, pakai istilah mesti fokus terakhir nih ya. Iya juga sih ya. Aku baru sadar, iya namanya jiwa pengkhotbah. Harus ada kata terakhir pada poin masih 3. Oke. Oke, satu lagi. Yang ini sekarang kan pandemi. Online service apa onsite service? Onsite service. Wow. Mantap. 3 kecocokan. Ya udah, aku satu lagi deh. Terakhir. Masih kan ada. Oke. Biasa toh. Biasa. Khotbah Dari masih ada akhir paling poin-poin. akhir gitu ya. Iya. Terencana atau mengalir aja? Terencana. Mantap. Pasti dong. Oke, memang itu tujuan podcast hari ini. Oh iya. Jadi kemarin kita bahas soal mengalir. Iya. Aku jadi pokoknya kena banget deh nanti kalau yang penasaran nonton sendiri. Jadi hari ini kita mau bahas perencanaan. Nah, Dedi bilang, Dedi mau bahas perencanaan. Nah, what do you think about perencanaan deh? Menarik sekali. Ada ayat yang menarik yang saya Ayat. pikir sangat penting kita bahas hari ini. Jarang dibaca. Jarang dibaca. Kitab Kejadian. Kejadian. Oh, ini yang menarik ini. Jarang-jarang, hanya kadang dilewatkan begitu saja. Tapi mungkin ada beberapa orang yang pernah mengkhotbahkan. Ayat Sorry, kejadian berapa deh? Oh iya betul. Saya lupa kalau ternyata harus ada pasal. Oke. Kita bukan merencanakan baca dari pasal 1 sampai pasal ini kan, 11 kan? Oke. Kejadian pasal 11 ayat yang ke 5 dan 6. Mungkin lebih baik kita baca yang ayat 6. Menurut jadi lebih untuk anak-anak milenial bagusnya nih ayat yang ke-6 deh. Ayat yang 6 dulu ya. Iya, berarti kita bahas yang ayat 5. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tidak akan tidak dapat. Oh,
Ini sama seperti kalau dalam bahasa Indonesia masa kini bilangnya kayak gini. Lalu iya ya Tuhan berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa dan ini baru permulaan dari rencana-rencana mereka. Tak lama lagi mereka akan sanggup melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Wow. Power of plan. Gimana itu? Masih mau mengalir lagi Cak gitu pertanyaannya langsung gitu. Ngalir. Ini kan buat orang-orang Babel ya. Iya. Ini konteksnya kan bicara tentang Babel kan? Pada waktu itu kan? Iya. Jadi gimana? Ya juga ya. Kok Aca baru baca ya kalau ini buat Babel? Baca di mana? Gak Aca baru baca di judulnya kalau ini buat Babel. Padahal udah sering baca deh. Tapi oke, lanjut. Wow, berarti kan faktanya apapun yang direncanakan manusia pasti berhasil. Itu idealisnya. Loh, Iya. sebentar. Idealis itu maksudnya apa? Yang namanya rencana itu pasti tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Idealis itu maksudnya gimana? Gak ngerti. Idealis. Iya. Berarti Idealnya ayat Idealnya itu. itu. kalau kata idealis itu muncul, asumsi loh ya, ini asumsi Dedi itu kalian. Kata idealis muncul itu berarti di dalam orang yang berbicara sesuatu idealis, itu sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin terjadi. Oh iya. Karena disebut idealis kan? Ideal kan sesuatu yang Seharusnya. iya, tapi sesuatu yang tidak lazim terjadi itu. Ideal kan? Tahu nggak kata ideal? Idealnya. Idealnya. Oh gini loh ya, kamu ideal kamu tentang wanita adalah ini. Tetap memang tercapai idealnya sih. Makanya kata idealis itu kan berbicara sesuatu yang ekspresinya nggak ada atau Ideal itu belum tentu terjadi maksudnya. Iya, betul nggak itu di hati kalian? berarti idealis sebenarnya nggak ada. Iya, Cuman jadi ideal. abstrak aja gitu. Iya, sering Sama kali kayak orang bilang sempurna sebenarnya nggak ada ya. dalam hati itu sebenarnya nggak ada, walaupun diucapkan. Oh, kita harus yang melakukan yang terbaik. Mungkin gini deh. Faktanya. Tadi idealis itu adalah sama. Seharusnya apa yang saya ucapkan ini terjadi, tapi realitanya enggak. Iya, Iya, itu kalimatnya kan. Walaupun begitu menggunakan kata idealis itu dalam hati nggak masuk akal. Gambaran sama realita beda ya. Betul. Karena kan ini dibandingkan. Cobalah kalau kamu punya rencana, kamu pasti lebih tertata hidupnya. Tapi satu sisi Ternyata nggak mengalir sebegitu. aja Iya. lah. Toh juga ada yang berhasil kok. Nah, terus mana yang mau diikutin idealnya? Ideal hidup ini apa? Jadi kayak lebih ke sana sih dia akhirnya. Nggak, idealnya itu yang punya rencana. Iya. Sekalipun ada juga yang gagal gitu. Betul, rencananya bisa gagal. Challenge-nya kan sama kan seperti kalian. Berapa banyak sih perencanaan yang sudah dibuat di awal tahun, resolusi-resolusi dan Mohon pamit. Mohon maaf. Saya perbaiki rambut saya dulu Iya, ini biar tuh agak baru miring bulan. gimana gitu ya. Ini masih bulan masih April ya. bulan Mei. Sorry, udah bulan Mei. Oke, rencana saya enggak John. Iya. tapi kenapa kok wow. 30% aja kayaknya belum. Padahal Tuhan bilang begini kan, mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Mulai sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak dapat terlaksana. Iya. Berarti kan kesannya seluruh perencanaan Iya ya. pasti Ini loh, tidak ada yang tidak Berhasil. akan Tidak, iya. Pasti berhasil. kan? Oh, Pasti berhasil. bagus kan untuk anak-anak milenial. Kalau kalian bikin perencanaan, Tuhan sudah bilang loh firman Tuhan katakan. Motivation ya, Dan Iya. ini yang bukan penting sih tapi tertulis. Ini yang ngomong Tuhan loh guys. Coba baca ayat 5, ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan iya itu kan Tuhan. Iya. Ini Tuhan yang ngomong. Mereka satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Tuhan juga yang ngomong ini barulah permulaan usaha mereka. Tuhan juga yang ngomong ini mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan. Tuhan lagi yang ngomong tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah kalau Tuhan bicara, iya toh jadi kan di Kejadian. Ingat nggak Kejadian? Jadi kan Jadi, berfirman kan? jadi. Jadi. Allah berfirman maka itu jadi. Nah, Nice. Iya juga ya. Praktikanya jadi realitanya lebihnya kayak aduh rencana ada juga yang gagal tapi Tuhan ngomong kok terlaksana ya. iya. Tapi related sama
sama podcast kita yang ketiga kalau nggak salah tuh kita sempet bahas sama topiknya takut gagal. Saya anak muda yang takut gagal. Terus udah gitu kita sempet bahasnya itu takut gagalnya karena kamu nggak buat perencanaan atau takut gagalnya karena personality-nya kamu. Hari itu aku bahas sama Dedi seperti itu. Terus akhirnya kita masuk ke Dedi makin clear lagi. Jadi mau hidup dengan mengalir supaya lebih nggak takut gagal atau mengalir tapi tetap nggak takut gagal juga. Nah, ini mikirnya gitu kan. Merencanakan mengalir tetapi tetap takut gagal atau merencanakan tapi tetap takut juga. Takut juga. Jadi kayak serba salah gitu. Mau mengalir takut gagal, mau buat perencanaan juga takut gagal. Ada pilihan ya lebih baik mana gitu. Ya, lebih baik mana gitu. Nah, somehow kan kita kalau misalkan Denny ngomong resolusi tadi ya. Ini kita udah bikin resolusi nih di awal tahun. Tapi kayaknya Februari satu resolusi aja tuh kayaknya belum 10% gitu loh, belum 10% dijalanin gitu. Dan akhirnya ya udah hopeless, terus jadinya mikir kayak terlalu ketat nih sama diri sendiri. Ya udah mengalir aja. Nah kayak gitu. Nah kalau firman Tuhan yang ngomong gini, kira-kira kita harus kayak gitu atau better gimana deh? Sebenarnya kan konsep ini kalau kalian baca di ayat 7 bilang mana? Kan habis ayat 6 kan? Coba Ece yang baca deh. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi dalam konteks yang paling sederhana aja yang kita berbicara, Tuhan bilang, Tuhan berfirman loh ya, mereka tidak akan dapat terlaksana kalau mereka merencanakan. Tapi Tuhan mau gini, turun ke sana, kacau balau aja lah. Jadi kalau gitu sebenarnya konteks yang paling sederhana saja bicara apa sebenarnya? Kalau buat aku, saya setelah ngikutin podcast beberapa kali dengan Dedi sampai di ayat ini, aku pikir sebenarnya kan nyambung gak sih Dit sama ayat yang manusia merencanakan tapi Tuhan yang berkehendak? Jadi segala sesuatu kalau bilang firman Tuhan konteks lengkap dong. Tuhan bilang iya kamu bisa, kamu tapi tidak bisa buat perencanaan tanpa aku yang menentukan. I see. I get it sih. Yep. Ini nyambung sih. Kabarnya mungkin karena nggak ngikutin karena ya gitu. Nanti kan. Nah, tapi dia tahu ayat itu, sebab itu kita bahas di Winho punya. Harusnya dia kabarnya lebih jago ya. Oke, kita sudah clear ya. Jadi kalau Tuhan bilang begitu, mereka bisa terlaksana pun karena Dia. Tidak bisa terlaksana pun Tuhan yang tentukan. Ya, betul kan? Tapi problemnya apa di sini? Masalah perencanaan ini yang makanya kita bahas. Penting karena kita bicara loh. Sebenarnya problemnya di mana sih masalah perencanaan? Kita kan waktu lalu kan mengalir ya sudah bahas. Problemnya di mana kita sudah tahu ya. Nanti silakan nonton sendiri ya. Tapi yang di dalam perencanaan ini apa sebenarnya problemnya? Kenapa masih gagal? Kenapa yang kamu bicara ada yang bisa takut atau ada yang over PD? Over PD. Dengan Kakak yang mana? Over PD atau takut gagal? Aku takut gagalnya. Wah, dia dapat 2 case nih langsung. Nggak tahu ya, saya tipikal orang yang mau mengambil satu keputusan itu benar-benar mikirin dulu. Karena saya punya asumsi, saya mau menentukan keputusan itu sekali dan berhasil. Idealis banget ya orangnya. Iya. Sehingga saya nggak terlalu peduli sih untuk saya nunggu berapa lama untuk mengambil keputusan itu, karena saya mau at the moment sekali ngambil bagus berhasil. Ya akhirnya ya waktu menentukan perencanaan. Di sini saya itu nunggu momentumnya itu pas apa. Perencanaan jalan terus. Kadang-kadang perencanaan sudah ada, nunggu momennya. Enaknya pas. Oh, maksudnya kamu bukan perencanaan jalan terus, itu maksudnya adalah kamu merencanakannya terus nih belum selesai nih. Perencanaannya ini enggak selesai. Jadi kadang rencana apa kayaknya enggak ini deh, ganti lagi. Iya, ini belum ada amennya ya. Bahasa kerennya belum ada amen. Kalau doa belum amen gitu. Doa terus kapan actionnya gitu kan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Kayak kalau khotbah katanya sudah paling akhir masih ada lagi. Poin lagi. Itu buat mendistract jemaat doang biar fokus. Enggak tahu itu termasuk overpaid atau apa ya? Karena memang itu jadi kesininya
takut gagal, lebih mengarah Lu takut gagal ya? ke sama. Jadi ada berpikir ini harus sempurna. Nampaknya masih ada sesuatu yang saya belum terpikir lagi. Nampaknya masih ada yang kurang lagi nih deh. Saya masih nunggu dulu deh. Iya. Dan saya tuh butuh approval dari Banyak orang-orang orang tertentu. sekitar untuk oke, perencanaanku ini good gitu. So saya lebih confident untuk oke, saya akan ambil gitu sih. Iya, betul. Dan itu sangat bara banget sih sebenarnya. Sama seperti kayak gini kan. Ini bukan berbicara pribadi kan. Bukan personality. Ini kan bicara tentang mereka kan. Jadi bersama-sama itu merencanakan memutuskan bersama. Oh, parah banget itu. Oh, Kalau dapat dukungan begitu suara banyak rakyat. orang, Demokrasi suara rakyat. Semakin banyak. Nggak baca juga ya approval rating. Iya kan, kalau kayaknya semakin banyak orang yang mendukung keputusan kita rasa nyaman ya. Oke. mendukung perencanaan kita kan. Wah, ini bagus nih perencanaan. Benar banget. Makanya kalau dapat challenge, buyar. Babak belur. Belum lagi yang challenge mentor kita. Iya. Dedi dong. Gimana ya, Den? Yang menurut kamu gitu. Senjata itu menurut kamu gimana? Close. Cut. Sorry, pamit Bobo. Kalau gitu lebih bagus mungkin lebih baik ya. Kita coba lihat di perjanjian baru. Jaraknya cukup jauh. Iya. Setelah kejadian ini, coba kita lihat. Ini karena generasi milenial, Dedi lebih suka melihat menampilkan di antara kalian itu bahasanya itu positif atau negatif. Jadi dipertemukan kalian yang mikir deh. Oke, kita masuk ke Yakobus. Pasal yang keempat. Yakobus. Ayat yang ke-13. Ayat 13. Ini ayat ini kan sudah diketahui semua kan perencanaan kan. Dengan perencanaan ayatnya biasa. Standar banget ya. Iya. Coba kalian perhatikan dulu di ayat 13. Menarik ya. Kamu baca ayat 13, nanti Eca akan baca ayat 14. Terus Dedi ayat 15, terus 16. Nah, kita stop dulu. Di situ kita stop dulu ya. Kita stop di situ ayat 15 sampai 5. Jadi 13, 14, jadi baca 15 ya. Oke ya, siap? Silakan 1 2 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Gimana menurut kalian? Aku ayat yang ke-15 nih, Dad. Aku diajarin mama aku dari umur 17 tahun. Wow, that's good. Jadi little story aja. Cerita lucu-lucu. Cerita lucu. Nah jadi 17 tahun itu aku pengen Sweet 17 aku tuh dibikin KKR. Agak lucu ya, Dad ya. Terus jadi pokoknya dari Januari, karena aku ulang tahunnya di Maret, udah lewat sih, tapi kadonya masih boleh. Jadi connect. Nah udah kayak gitu, aku planningin dari Januari aku mesti buat KKR di Maret itu di Sweet 17 aku. Terus dari Januari aku plan jualan, aku harus jualan brownies berapa lama. Abis itu aku harus kasih tahu teman-teman aku buat undangan. Itu semua by myself, bener-bener dibikin semua sendiri. Terus tapi karena aku tipikalnya kan kekeh banget gitu kan, kayak gigi gitu, kalau udah pengen ini gitu, dikejar sampai kalau bisa sesuai ekspektasi aku. Terus mama aku langsung doain aku karena dia tahunya 17 tahun. Terus dia bilang gini, dia kasih ayat ini juga. Terus mama aku bilang gini, Kak, mulai dari sekarang setiap kali doa nggak usah deh sebutin mau apa-apa, bilang aja Tuhan Sweet 17-nya mau jadi KKR. Jadi kan mau undang satu sekolah nih, jadi biar KKR. Tuhan Sweet 17-nya mau KKR, biarlah jadi sesuai dengan kehendakmu. Diajarin kayak gitu. Dari hari itu sampai saat ini, setiap kali Eca pengen apa-apa, ngomongnya bukan lagi Tuhan pengen HP gitu, bukan lagi Tuhan kalau engkau berkehendak handphone itu bisa buat Eca gitu. Jadi kan dirubahnya kayak gitu. Tapi ya memang waktu kita rubah kayak gitu ada sukacita aja sih, Dad.
dan ya terjadi sesuai. Tapi lebih sukacita dibanding yang kayak kalau nggak doa kayak gitu kayaknya nggak berserah sama Tuhan, jadinya kayak frustrasi gitu. Aduh yang ini kurang ya gitu sih. Bedanya sih lebih ke arah stres dan nggak stres. Jadi kalau doa itu perencanaan juga ya maksudnya. Mendoakan rencana kita sih lebih tepatnya. Betul. Mendoakan. Aku bener nggak sih dia tebak aku lagi Mendoakan. Kamu takut gagal? Bukan takut gagal, maksudnya. Bukan barusan ini loh tadi tanya sama Oh iya, Devi. aku takut pernyataan aku salah. Masih. Udah 5 podcast masih begitu aja. Santai aja. Santai. Prosesnya nanti Proses. lama-lama tambah mengerti ya. Betul. Kalau Bara gimana mengenai ayat ini? Tadi kan dari sisi Eca. Aku punya pengalaman lain. Kalau dari sisi Saya kamu gimana? Ini Kalau dia punya pengalaman, dia doain begitu. Kebanyakan berhasil kan? Berhasil dalam ukuran stres tidak stres sih, Dad. Oke. Karena kalau Tercapai nggak yang kamu doakan? tercapai. Iya makanya. Berarti kan tercapai kan Oke. maksudnya Dedi. Pakai kata Berarti tercapai. perencanaan tercapai ya? Tercapai. Kalau menurut kamu? proses saya itu untuk doa ya. Dari ayat ini memang bukan tipikal orang yang harus pengen sesuatu terus doa gitu. Let's say saya butuh iPad buat ngajar gitu. Saya belum pernah Tuhan aku berdoa minta iPad supaya mengajar gitu. Kalaupun saya berdoa itu ya sekali 2 kali udah. Setelah itu saya lebih langsung actionnya aja. Karena saya yakin saya harus butuh itu ya saya kayak nabung, lebih kayak strateginya diapain. Terus yang saya doakan itu ya malah strategi saya sih gitu. Kalau saya punya quote gitu ya. Doakan apa yang kamu yakini, yakini apa yang kamu doakan. Jadi kayak lebih nyaman aja. Oke, dan kehendak Tuhan yang jadi. Kalaupun nggak dapat, dia tingkat stresnya sama sih kayak kamu. Jadi kalau dapat nggak dapat itu stres itu udah nggak di sana lagi sih. Tapi kayak lebih yakin ini saya dapat, tapi kehendak Tuhan lah. Berserah lagi dong. Mengalir lagi dong. Mengalir lagi. Nggak, kalau ini kalau dari aku sih bener-bener kayak hati aku nih pada saat itu merasa kayak sepenuhnya biarlah ya Tuhan gitu, ya Tuhan aja gitu, kayak susah dijelasin ya Dad, kayak apa ya, ya udah kehendak Tuhan aja gitu. Tapi aku tetap nyiapin nih kayak jualan kayak gitu ya. Gimana ya doa tapi kita kayak harus ada action ya. Iya, maksudnya Ini kan perencanaan kan? iya. Jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Iya. Betul kan? Iya. Oke, kita baca ayat 16-17 ya. Problemnya sebenarnya di apa di dalam perencanaan yang perlu diwaspadai oleh kita semua. Ini ayat 16. Silakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17 sama-sama 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hihihi, ngejawabin tadi kan pertanyaannya. Nah sama sekarang kalau kita balik kepada kejadian 11 tadi. Perhatikan ini ayat 4-nya. Ayo kita baca ya. Iya. Ini Dedi yang baca deh ya. Oke. Juga kata mereka yang tadi itu yang Babel. membangun menara Babel. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi konsepnya tidak ada Tuhan di sini. Betul. Fokusnya kepada Merekanya. perencanaan itu diri sendiri. Motivasi bisa nggak Det ya? Lebih tepatnya bahasanya keyakinan mereka memang mereka tidak butuh Tuhan. Oh, Kayak they can do Everything ini kan things bilang without God Iya, iya. gitu. Kita bilang, oh iya mereka mau laksanakan iya. Kamu punya perencanaan bisa laksanakan iya. berarti Tapi ini loh saya tentukan, Tuhan yang tentukan. perencanaan yang tidak melibatkan Tuhan. Sombong. Sombong. Tapi gimana ngedeteknya Det ya? Kok bisa gimana mendeteknya? Gimana tahu kalau dia mengendalikan Tuhan atau Saya enggak? tidak berbicara orang yang belum kenal Tuhan. Kalau orang udah belum kenal Tuhan sudah jelas pasti tidak That's tahu. the key. Kunci deh, kunci.
Ya boleh dong. Kalau kalian sudah kenal Tuhan, kok kalian mau berlatih sombong? Mau berlatih sombong? Sombongnya arogan lagi. Sama bro. Konsepnya sama sebenarnya kan. Waktu mengalir pun Sombong sebenarnya kan pada diri kan. Iya. Bilang Tuhan, tapi sebenarnya dirinya yang Pura-pura sih Kak. Tuhan pakai saya. Podcast kemarin Didi bilangnya tuh pura-pura. Pakai saya, Tuhan pakai Oh saya. nanti kakak nonton ya, nanti jangan lupa nonton. Sama seperti ini. Yang jadi permasalahan bukan masalah mau bikin perencanaan. Tapi kalau perencanaan itu tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Oke, gitu ya. Paling sederhananya kan gitu kan. Berarti yang mesti memastikan ini kan. Strategi saya paling baik, Ya. Betul. tujuan saya paling baik. Pasti bagus. Jadi semua masuk ke- Timingnya pun kayaknya kita yang nentuin timing indah pada waktunya itu kapan. Iya. Betul. Iya, indah pada Iya, waktunya iya. bukan waktu Tuhan nih. Inyanya kita ya. Nya. N-nya kecil lagi. N-nya kecil. Tidak benar, amin. Kita harus bertahu, sadar, kita tidak tahu besok kita masih ada nggak. Ya. Itu yang ayat ini. Iya. Kan yang Yakobus itu. Kalau kita tahu bahwa hidup kita itu pun dari tangan Tuhan, ayo dong bikin perencanaan harus karena Tuhan kasih contoh teladan. Iya. Tapi menyerahkan perencanaan itu kepada Tuhan dengan arti kita sudah memikirkan yang terbaik, yang cukup, yang kita sudah tahu. Ini Tuhan yang saya rencanakan. Di dalam kehendak-Mu boleh jadi. Nah, dia ditambahin untuk para generasi milenial. Gimana sih melibatkan Tuhan di dalam perencanaan? Bukan hanya apa yang kalian inginkan. Tambah lagi sedikit lah, kasih tarik sedikit cara berpikirnya. Gimana perencanaan ini terkait dengan pekerjaan Tuhan? Itu membantu. Iya. True. Ngerti ya? Misalkan contoh. Kenapa sih mau punya iPad? Pasti di otaknya pasangan hidup kan? Iya. Ya sih. Belum nanti sabar. aku di otak aku pasangan hidup itu. Karena iPad kan? ada masanya saya butuh itu karena memang mau show kayak pengen punya aja gitu. Bukan ada masanya, memang Begitu pengakuan. Maaf, Bukan ada masanya ya. Pujian manusia ya Tapi Dad. kesininya itu dari saya mencoba untuk fokus. Saya mencoba untuk fokus saudara. Dan sama waktu saya debut iPad, karena kita kan online. Jadi online itu gak ada papan tulis. Jadi gimana ya? Oke, ada idenya ada. Akhirnya ya saya beli ini supaya saya lebih produktif, efektif waktu itu ngajar. Karena online, akhirnya saya bisa itu jadi kayak nulis. Kenapa Mac Pro? Kenapa mesti Windows? Kenapa mesti Apple? Kenapa mesti Windows? Sama, karena semua Kan sebelumnya sudah ada notebooknya. wah sebut merek dong. Sudah ada sebelumnya kan? Iya. Kenapa mesti ganti ke Apple? Dari awal saya memang udah ada melihat produktif itu loh. Satu Ini bukan iklan barang ya kan ya? Bukan. goalnya itu yang saya lihat satu device. Jadi saya bisa lihat ini. Let's say kalau saya keluar nggak perlu pegang Mac-nya, tapi saya bisa buka di iPad semua data yang ada di Mac itu gitu loh. Itu sih yang saya lihat sih. Sekali bisa pakai Windows kok. I don't Kan know. teknis saja. Nggak tahu kalau bisa. Challenge. Gila. Saya nggak tahu serius. challenge Yang saya lagi. tahu satu device itu kayak ada cloud gitu ya, tapi dia iCloud ya. dia kayak lebih ya aku tahunya di Apple itu punya Yang punya teknisnya gitu. Kalau ada bisa juga tuh jual lagi. janganlah Kak. Nah, kembali kepada topik perencanaan. Jadi problem yang paling utama adalah congkak. Orang Babel Yakobus tadi. waktu zaman itu mereka congkak. Mereka merasa bahwa mereka bisa tanpa Tuhan. The question is Perencanaan kamu resolusi Januari. itu ada Tuhan nggak di situ? Betul. Kalau gagal ada Tuhan atau enggak ada? Oh pertanyaan aku begitu ya. Takut gagal. Kalau perencanaan itu gagal, sekalipun kita bilang ini kita dilibatkan Gimana ya? Tuhan ya. Terus Kak? Nah, ini contoh yang paling sederhana. Ada rencana nggak untuk ke PIK? Nggak pernah kan? Nggak ada. Berpikir sama sekali nggak kan? Nggak ada. Loh, kenapa kok bisa jadi? Yang di pikiran aku Tuhan buat di luar dari apa yang aku rencanakan. Bukan PIK-nya sebenarnya. Iya.
discipleship itu sih. Discipleship-nya yang Tuhan itu sih ya. bukakan. Iya. Jadi yang kita mesti pikirkan nanti, saya nggak bilang kalian sudah langsung tahu. Tapi yang dari bilang tarik lebih lebar, scope yang kalian lihat itu visi Tuhan yang besarnya itu apa? Dengan kondisi seperti kayak gitu, visi Tuhan yang lebih besar itu yang gimana? Memang perlu komitmen untuk belajar. Perlu komitmen untuk belajar melihat Tuhan. Nah, seperti kalau kalian perhatikan dari awal di Kejadian maupun sampai di sini yang Yakobus, berarti harus ada komitmen dari para generasi milenial yang nonton untuk melibatkan Tuhan bukan di pikiran saja, tapi baca Alkitabnya. Kalau kalian nggak pernah baca Alkitab, terus dari mana kalian bilang pikiran kalian tuh sesuai dengan Tuhan? Oke. Iya toh? Jadi maksudnya Alkitab ini sebenarnya pikiran Tuhan. Semuanya firman Tuhan. Kalau firman Tuhan pasti berasal dari pikirannya. Tapi saya bilang sulit, makanya saya bilang kan, oke, tetap kalian belajar progres sekarang, belajarlah paling tidak mulai dengan doa kan, Iya. mendoakan. Tapi masalah gagal dan tidak gagal, kalian belajar lagi, Tuhan, di mana ya Tuhan? Kenapa saya begini? Jadi lagi mau ngomong gagal atau nggak gagal itu bukan urusan kita atau enggak. Betul, resultnya bukan dari sisi kita, karena result itu betul-betul kita sudah tahu, kan Tuhan. Berarti Tuhan yang tahu yang terbaik dong. Benar nggak Tuhan tahu yang terbaik atau perencanaan kita yang kurang baik? Kalau dari sisi kitanya ya, manusianya yang melihat perencanaan yang kurang baik akhirnya. Iya, makanya dalam perencanaan yang kurang baik waktu itu kita belajar ya. Saya bilang tahapannya mesti bertahap ya. Waduh, ternyata memang perencanaan saya bodoh. Jadi Tuhan mau kalian melalui proses kegagalan tuh tahu bahwa rencana kalian tuh bodoh. Berarti kuncinya itu Tuhan itu Dit ya. Melibatkan Tuhan itu sih. Jadi dalam persiapan untuk merencanakan atau jauh sebelum mempersiapkan perencanaan pun keterlibatan dengan Tuhan itu akhirnya membantu kita juga ya. Iya. Perspektifnya. Iya. Bisa jadi dari kegagalan itu pun ya itu cara Tuhan juga mendidik kita gitu. Ya, tapi hati-hati, makanya dia bilang hati-hati dengan konsep berpikir mengalir lagi. Iya. Hati-hati ya, nanti mengalir atau bikin perencanaan itu goalnya kan harusnya dibalans di tengah-tengah. Iya, sebagai orang dewasa. Saya kasih tahu Eca aja. Kenapa Didi mesti ajak kamu tinggal di sini? Kenapa kamu juga mesti tinggal? Kita mesti mentoring itu bukan hanya pertemuan sekali-sekali doang. Kenapa mesti rutin? Lihat hidup Dedi, bukan hanya perkataan Dedi. Dari proses itu kita tahu ada progresifnya kan. Yang sering dilupakan para mentor, kadang menuntut perkataan keyakinan dari kalian, bahwa kalian sudah ngerti. Enggak, faktanya tetap progresif. Kisi-kisi podcast kedua. Kisi, ada kisi-kisi ya. Pas ya? Gitu ceritanya. Oke. Wow. Jadi podcast ini pun ketemu mentor berarti tidak bisa selesai dalam satu kali nonton kan? Benar. Progresif kan? Progresif. Bisa pengulangan juga ya. Iya. Masalahnya aku secara pribadi nih sama Dedi. Aku di mentoring Dedi selama di sini benar-benar intensnya itu baru 2 kali. Yang ketiga dan berikutnya itu adalah dalam podcast. Maksudnya udah berapa? Jadi total udah 6 kali. 6 kali rasanya tuh rasanya kayak menurut ekspektasi aku nih, net standar aku nggak ada satupun yang aku bikin. Oh, resultnya kamu nggak ngelihat gitu? Enggak. Bukan. Menurut aku. Dia belum jadi habit. Belum jadi lifestyle. Makanya. Mungkin gitu ya, gaya hidup. Iya, belum jadi lifestyle. Dan itu tuh jadi kayak susah gitu. Belum enjoy? Bisa Enjoy kan? Enjoy at the moment kamu ngalamin proses mentoring nggak? Oh ini benar. Gitu lah, enjoy-nya gitu, insight lah. Dapat terinspirasi iya. Cuma maksudnya kan di dalam proses setiap hari nih. Jadi pas mentok ingat di waktu di mentoring. Ingat. Tapi kalau berkali-kali mentok gitu kan jadi frustasi Kak. Jadi kayak ada momen nih Dad.
ada momen dimana aku jadi kayak sudah. Iya. Aku mau duduk aja, Don't worry. mau diem aja. Don't worry, saya juga pernah kayak gitu. Aman. Kabarnya pernah. Oh, ngamuk Berarti saya. sekarang udah jago dong. Enggak. Jago sih enggak ya, Kalau cuma masih hidup, belum belajar Tuhan, belum. karena saya pernah di fase itu, saya di challenge itu sininya tuh apa sih Dad? Ini mau nanya kok bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita ditanya balik coba. Kadang aku gak bisa ngapa-ngapain juga kalau dia nanya-nanya terus gitu. Iya. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Kayak, aduh, Ekspresi saya nggak bisa. Mana bendera putihnya? aku lupa bawa sih tadi. Aku bawa bendera putih. Ada tisu ya. Aku harus bawa bendera putih. Nah dulu saya kalau di challenge ya, kita bahas diskusi apa gitu, saya mencoba untuk fokus ya. Padahal nggak bisa kan, tapi saya berpura-pura fokus gitu. I get it, yes, aku ngerti itu benar udah nggak tahu udah kemana aja. Sampai pada satu titik itu, Dad, please cukup. Nggak tahu itu sinyalnya apa ya, dan kenapa saya bisa ngomong cukup itu, I don't know, mungkin itu karena bagian dari saya persib itu ya. Akhirnya ya kalau memang Dad saya butuh jawaban. Nggak juga sih sebenarnya. Nggak dapet juga. Nggak dapet juga sih, sama aja di challenge. Oke. Ternyata gue. Aduh. Pasti pernah berpikir nggak kenapa Dedi melakukan hal ini dan khusus untuk Indonesia? Karena kita terbiasa menerima. Oh, aku tahu jawabannya. Ya, Waktu pertama kali aku briefing soal podcast sama Dedi, aku bilang, Dedi nanya kira-kira kebutuhan anak millennials itu apa? Aku bilang gini, mereka butuh jawaban cepat. Kalau saya malas mikir. Kalau aku butuh jawaban cepat. Jadi kayak aku merasa problem aku tuh urgency. Jadi kalau Dedi kebanyakan challenge, Dad, aku tuh lagi capek gitu. Maksudnya Iya, that's it. Kalau dia ngomongin kayak gitu ya. kalau lagi main truth order disuruh jujur, aku mau jujur nih. Oh jadi selama ini nggak jujur? Bentar. Iya, Nanti cuma lihat ya podcast lainnya jujur atau enggak ya? Cuma maksudnya kalau Kak Bara bilang pura-pura, oh iya, aku enggak, aku malah maksain otak aku untuk mikir. Cuman sungkan lagi ya untuk kayak ngomong kayak, Dad, sorry aku udah gak kuat gitu. Tapi aku nggak pernah bisa berekspresi sesuai dengan apa yang aku rasakan. Tapi asumsi aku, Dedi bisa merasakan, kalau aku tuh beberapa kali kayak, oh Eca kecapean, oh Eca nggak bisa jawab, oh Eca gitu beberapa kali. Jadi Eca kayak, oke. Pertanyaannya adalah kalau dia tahu kita sudah nggak Kecapean. capek tapi masih ditanya terus, tanya sekarang. Truth order. Dedi apa yang membuat order. Dedi memaksa kita sampai udah tahu Dedi kita udah pusing tapi masih challenge terus. Ada Jadi tenang nggak? Gini ya. Kamu berada di sini, kamu berada di sini. Kamu tahu gimana caranya kamu tahu? Kamu berada di tingkat di sini, kamu berada di tingkat sini. Gimana caranya kamu tahu sebagai anak milenial? Maksudnya tingkat fokus atau apa nih? Maksudnya jadi gini, kalau kamu bilang nih, oke, dalam kasus ini ya, challenge ya. Bagaimana caranya kalian bisa menentukan loh ya, kalian tuh di posisi sini. Bawah tentunya. Iya toh? Atau kalian sudah berada di posisi sini, yaitu misalnya saya pikir saya sudah tidak mampu, atau saya sudah pikir saya sudah tidak mampu di sini. Dari mana caranya kalian bisa mempertimbangkan posisi kalian? Yang kalian rasakan kan saya sudah tidak mampu. Terus gimana caranya bisa lihat di sini? Di sini aja sudah rasa nggak mampu. Sebenarnya kita nggak tahu juga apa kita sedang di sini atau di sini juga ya. Ya. Kadang, Berarti nggak tahu. jujur loh ya, perkataan jujurnya nggak tahu kan? Nggak tahu juga. Nggak tahu potensi kan berarti? Iya. Wait, berarti mentor salah satu keunikannya adalah dia bisa tahu kita posisi itu di mana. Ya, karena keterlibatan. Oke. Kalau hanya sekali nggak bisa. Iya, oke. Iya. Nggak bisa keterlibatan. Berarti lebih ini tepatnya bisa. dia udah kenal kita ya. Karena sudah terlibat. Karena sudah kenal kita. Berarti bisa Tapi nggak? kalau ketemuannya cuma seminggu sekali, Nggak bisa. Nggak bisa sih. nggak bisa kan? Malah rasanya kayak formal. Oke, iya. Jadi kayak mentor itu bisa melihat kita seharusnya kita itu di sini, hanya kamu di sini. Tapi yang saya treatmentnya itu saya pakai yang di sini tadi ya. Akhirnya kita merasa saya di sini. Tapi dilihat kita di sini, kita di-push sampai ke posisi atas ini, akhirnya kita merasa capek. Ya. Nah, yang menarik untuk ke depan ya, dalam proses podcast kayak begini adalah
transformasi yang terjadi dengan kalian itu jadi tidak terlibat. Oh. Karena proses transformasinya bukan pada waktu podcast begini, ini hanya inspirasi doang, insight istilah kamu, pencerahan. Transformasinya setelah itu. Yap. Transformasinya setelah itu. Can we close the podcastnya? Kita tutup aja yuk. Ayo. Tutup ya. Semoga yang dengar benar-benar dapat sesuatu ya. Kita nggak harus benar-benar selesai dan menemukan jawaban juga ya. Mungkin kita Mungkin lebih tepatnya Ca. Mungkin ya menurut di kalimat yang untuk mereka adalah berharap sih kalian dapat temukan jawaban kalian sendiri. Karena kita berdua juga nyari. Ini fokusnya pocket Podcast seperti ini kan. Iya. Dan itu jauh lebih baik kan kalau kalian ketemu jawabannya sendiri. Betul. Kita berdua aja masih mikir ya, abis ini kan jadi overthinking lagi. That's it. Itu sukacita. Overthinking ya. As always kayaknya. Oke deh. Thank you. Dini mau doain teman-teman apa? Menurut kamu? Ya. Oke. 3 kali aku dijebak gitu terus. 3 kali. Kenapa harus dia yang doa ya? Makanya. Oke, hari ini spesial karena ada kabar. Jadi jangan mendoakan kita. Oh iya. Iya. Oke. Yang senior kan? Yang senior dan tamu juga. Tamu kan harus makin ditekan gitu ya. By the way, ini pendeta. Oh, thank you Dad. Masih jomblo Kak. Oke, kita berdoa ya. Iya. Bapak terima kasih kami bisa menyelesaikan podcast hari ini. Kami benar-benar excited untuk lebih mengenal Tuhan melalui pembelajaran kami terhadap firman-Mu yang itu kuasanya kami bisa rasakan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hati kami. Yes. Dan hari ini kami dapat sesuatu yang baru lagi mengenai Engkau yang akan kami kerjakan dalam hal perencanaan. Terkadang kami menjadikan perencanaan itu berhala bagi kami tanpa kami melibatkan Tuhan. Terlalu pede akan perencanaan kami. Tapi kami dapat prinsip yang benar untuk kami selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Berdoa buat teman-teman yang menonton podcast ini juga biar mereka belajar untuk selalu bergantung atau melibatkan Engkau Tuhan dalam perencanaan mereka sehingga mereka memiliki gairah, memiliki pengalaman untuk menemukan setiap jawaban dalam persoalan mereka, yaitu mereka sendiri yang menemukan jawaban itu melalui pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri podcast ini, ketemu mentor kali ini, dan acara selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu saja. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Thank you. Thank you. Thank you.